dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang ibu akan mengabsen. Al-Hasbi. Ada Bu. Arifin. Ada Bu. Dominikus. Ada Bu. Baik, kita akan masuk mata pelajaran dengan tema keragaman gender, suku, dan budaya di Indonesia. Keragaman gender, suku, dan budaya di Indonesia. Baik, yang disebut dengan gender. Nah, perhatikan, gender itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Menurut arti dalam bahasa Indonesia. Gender. Jadi di dalam arti gender ini dalam bahasa Indonesia secara kamus bahasa Indonesia maka dia disebut jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu secara setara maka ada di situ jenis kelamin perempuan dan laki-laki, ya, perempuan dan laki-laki. Nah, menurut menurut biologis, kalau perempuan ini akan memproduksi, kalau laki-laki ini juga kita lihat akan fisiknya. Jadi mereka katakan kalau laki-laki ini lebih kuat daripada perempuan. Nah, menurut penyetaraan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Nah, kalau dulu sebelum Indonesia merdeka, laki-laki ini yang diprioritaskan untuk sekolah, untuk bisa sekolah, untuk bisa bekerja. Nah, dengan adanya emansipasi wanita, ya, yang dicetuskan oleh RA Kartini bahwa perempuan juga bisa bekerja, bisa bersekolah. Nah, jadi sudah ada penyetaraan. Nah, kalau kita baca dengan suku, ya, kalau suku kita lihat suku di Indonesia. Suku di Indonesia 1.340 suku. 1.340 suku. Jadi itulah suku yang ada di Indonesia. Nah, suku itu adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri. Jadi budayanya itu ada budaya keragaman tentang lagu daerah, tarian daerah, tradisi dan upacara daerah, kemudian rumah adat dan halaman daerah itu. Kemudian kita akan melihat apa pentingnya dengan perbedaan gender ini, jenis kelamin, perbedaan suku dan perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Maka kita bisa melihat dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetap satu. Jadi dengan perbedaan dari jenis kelamin, perbedaan dari suku, perbedaan dengan budaya bisa mempersatukan kita ke dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Karena ada semua yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda budaya, berbeda
tetapi kita tetap satu. Nah, baik, kita akan membuat kelompok. Nah, silakan buat kelompoknya. Nah, jadi inilah perbedaan itu ya. Ini lihat dulu gambar. Ini gambar peta Indonesia. Nah, jadi mulai dari Sumatera ya sampai ke Papua. Dari berbagai wilayah atau daerah-daerah yang ada di kepulauan ini secara misalnya memiliki suku, memiliki budaya dan rumah adat yang berbeda. Tetapi walaupun ada perbedaannya, maka itu yang menguatkan kita pada simbol Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun sukunya 1.340 suku banyaknya, tapi mempersatukan kita yaitu dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, baik, sekarang buat kelompok, silakan buat kelompoknya. Nah, buat kelompoknya, sana akan sudah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sering terjadi kesalahpahaman antara suku? Silakan di bahasa kenapa ada terjadi kesalahpahaman antara suku. Nah, silakan dulu satu kelompok untuk maju dulu. Satu kelompok saja ya. Baik, pertanyaannya kenapa sering terjadi kesalahpahaman? Jawabannya itu karena sering terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan pola pikir antar suku dan kurangnya komunikasi. Baik, terima kasih. Nah, jadi kita kalian sebutkan nanti itu ya apa kenapa terjadi perbedaan. Ada yang masih bingung? Ya, ada yang masih mau bertanya? Silakan. Baik, jadi untuk menyempurnakan daripada kenapa ada salah paham, ya, kenapa ada salah paham dari pertanyaan kenapa ada salah paham, kenapa ada konflik. Nah, kalau kita lihat penyebarannya ya dari Sabah sampai Merauke, nah dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, ya, dan Irian Jaya ini pasti banyak perbedaan dengan
Nias. Batak Nias kan sama-sama orang Sumatera, ya, orang Sumatera. Jadi dari bahasa itu saja sudah ada perbedaan, ya, sudah ada perbedaan bagaimana bahasa Nias dengan bahasa Batak. Kalau tidak ada mereka mengetahui bahasa mereka sendiri, lalu untuk mempersatukan dari perbedaan itu, maka ada bahasa pemusat, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kelompok satu tidak bisa disimpulkan dulu, tidak bisa ditentukan, kan? Silakan disimpulkan. Yaitu walaupun kita ada perbedaan suku, perbedaan bahasa antar wilayah dan beberapa tempat di Indonesia, namun karena ada bahasa Indonesia kita jadi bisa saling berkomunikasi antara sesama, walaupun pada mulanya kita ada perbedaan bahasa, namun karena bahasa Indonesia kita jadi bisa. Jadi, terima kasih untuk presentasinya pada kelompok satu. Nah, jadi itulah kenapa tidak ada lagi perbedaan. Ya, kita tidak melihat warna kulitnya, kita tidak melihat bahasanya, kita tidak melihat rumah adatnya. Ya, kita tetap bersatu dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetap satu. Nah, baik. Sebelum kita keluar, mari kita dulu menyelesaikan materi kita. Sekarang kita kembali, sebelum kita berdoa kembali, kita menyanyi dulu lagu daerah, ya. Satu ayat saja. Silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri. Satu ayat saja. Bangun somas. 2, 3, ya. Mari kita duduk. Berdoa selesai. Nah, baik, karena kita sudah selesai, minggu depan kita akan kembali lagi, dan sana ada tugasnya nanti, ya. Apa yang dimaksud dengan keragaman gender? Tuliskan 3 faktor utama penyebab keragaman. Jelaskan apa yang dimaksud dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.